Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat badan, nikmat pikiran seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tak lupa pula selawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga dan al-sahabat beliau. Penghormatan saya kepada Bapak Usaini Abdullah SAMN selaku dosen pembimbing MK Ekonomi Islam. Tak saya perpanjangkan mukadimah, langsung saja saya masuki dalam presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tursina, NPN 201061111013. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Produksi dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam. 1. Pengertian produksi dalam Islam. Kata produksi merupakan kata serapan dari productation yang secara egoistis mengandung arti penghasilan. Menurut Richards, produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komunitas barang-barang maupun jasa. Pengertian produksi dalam perspektif Islam yang dikemukakan Kutub Abdus Salam Dawis adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu atau social interest secara berimbang. KAF juga mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai saran untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara teknologis, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah menciptakan nilai guna atau utility yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Sebagai khalifah bumi, manusia diberikan kebebasan dalam mengelola kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperbaiki keadaan ekonomi individu masyarakat manusia. Dalam mengelola kekayaan telah diberikan batasan yang jelas di dalam nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam Islam, produksi mempunyai kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Kemudian konsumsi. Produksi dalam Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengekspos sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Islam, produsen yang melakukan produksi barang dan jasa dalam sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batas halal dan haram. Kegiatan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang dapat diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material. Mereka tidak berfikir apakah produk yang mereka hasilkan bermanfaat atau tidak. Produksi adalah mengelola alam sehingga menciptakan bentuk terbaik yang mampu segala sesuatu yang melecuti identitas umat, menurunkan nilai agama dan akhlak, menyimbung dengan hal-hal yang menjauhkan daripada dunia dan akhirat. 2. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kemaslahatan antara lain. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kemaslahatan. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Dan harga prioritas
produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kegiatan memproduksi harus dilihat dengan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola. Di dalam memproduksi, produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga produsen harus mengejar tujuan lebih luas, bagaimana tujuan ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rina Azura, saya perwakilan dari kelompok 4, ingin membahas materi selanjutnya, yaitu tujuan produksi dalam Islam. 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Dalam pemenuhan kebutuhan pada tingkat moderat menimbulkan dua implikasi, yaitu pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan. Barang dan jasa harus memiliki manfaat yang real bagi kehidupan, bukan memberikan kepuasan maksimum saja, tetapi juga harus memenuhi unsur manfaat. Yang kedua, kuantitas produk yang diproduksi tidak berlebihan, dengan maksud bahwa barang yang diproduksi secara berlebihan akan menyebabkan misalokasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan kemubaziran, serta terkurasnya sumber daya secara cepat, padahal sumber daya seringkali jumlahnya terbatas. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Meskipun produsen hanya menyediakan sarana kebutuhan, namun hal ini bukan berarti produsen bersifat pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia dan hanya memproduksi barang berdasarkan permintaan konsumen saja. 3. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Pertama, harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan mendatang, dengan ketentuan barang yang diproduksi tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Produsen yang islami akan mampu memaksimalkan keuntungan material dan sekaligus memberikan keuntungan kepada masyarakat dan agama. Konsumsi dalam ekonomi Islam. A. Pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang memiliki keunikan yang tersendiri dalam hal syariah. Berbeda dengan sistem yang lainnya, Islam menjaga pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluan. Tentunya kita semua sudah mengerti bahwasannya sifat-sifat tercela dilarang oleh syariat, yaitu tentang masalah berlebihan, karena sikap berlebihan itu adalah sikap yang melebihi batas dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak suka melihat orang yang berlebihan, terutama dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Di dalam hadis telah dijelaskan dari Am bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasai. Dengan adanya hadis di atas sudah jelas bahwa kita dilarang untuk berlebihan dalam hal seperti makan. Misalnya kita lapar mau makan dan kita makan sewajarnya dan tidak berlebihan, karena ada pepatah mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya yang berjudul Prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam. Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dan berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Antara lain, 1. Prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. 2. Prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi
sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan yang ada di langit dan di bumi untuk dimanfaatkan dan tidak dikonsumsi ketika membahayakan bagi dirinya. 5. Prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuan utama konsumsi seorang muslim sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.